Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Sejak lama para ilmuwan bingung bagaimana cara sebuah piramida dibangun. Hal ini karena teknologi mengangkat batu-batu besar yang bisa mencapai ribuan kilogram ke puncak-puncak bangunan belum ditemui di zamannya. Apa rahasia di balik pembangunan piramid ini? Adakah semua ini terkait dengan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Majalah Amerika Times edisi 1 Desember 2006 menerbitkan berita ilmiah yang mengesankan bahwa Fir'aun menggunakan tanah liat untuk membangun piramida. Menurut penelitian itu, bahwa batu yang digunakan untuk membuat piramida adalah tanah liat yang dipanaskan sehingga membentuk batu keras yang sulit dibedakan dengan batu aslinya. Para ilmuwan mengatakan bahwa Fir'aun mahir dalam ilmu kimia dalam memproses tanah liat hingga menjadi batu. Profesor Giles Hugh dan Michael Professor Barsham menegaskan bahwa piramid yang paling besar di Giza ini dibuat dari dua jenis batu, batu asli dan batu-batu yang dibuat dari olahan tanah liat. Fir'aun menggunakan jenis tanah slurry untuk membangun monumen tinggi termasuk piramid. Hal ini karena tidak mungkin bagi seseorang untuk mengangkat batu berat ribuan kilogram. Sementara untuk dasarnya Fir'aun menggunakan batu alam. Penemuan oleh Profesor Prancis Joseph Davidovich soal batu-batu piramid yang ternyata terbuat dari olahan lumpur ini memakan waktu sekitar 20 tahun. Satu kajian yang lama tentang piramida Bosnia yang disebut piramid matahari menjelaskan bahwa batu-batunya dibuat dari tanah liat. Hal ini menegaskan bahwa cara ini banyak digunakan pada masa itu. Jika dipahami lebih dalam, ternyata Al-Quran telah mengungkapkan hal ini 1400 tahun sebelum para ilmuwan mengungkapkannya. Perhatikan ayat Al-Quran ini. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Bukti menakjubkan yang menunjukkan bahwa bangunan-bangunan raksasa, patung-patung raksasa, dan tiang-tiang yang ditemui dalam peradaban tinggi pada masa itu juga dibuat dari tanah liat. Al-Quran adalah kali pertama yang mengungkapkan rahasia pembangunan piramida, bukan para ilmuwan Amerika dan Perancis. Kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pergi ke Mesir dan tidak pernah melihat piramida. Kisah Fir'aun terjadi ribuan tahun sebelum masa Nabi SAW. Tidak ada satupun di muka bumi ini pada waktu itu yang mengetahui tentang rahasia piramid. Sebelum ini, para ilmuwan tidak yakin bahwa Fir'aun menggunakan tanah liat dan panas untuk membangun monumen tinggi kecuali beberapa tahun belakangan ini. Kenyataan ini sangat jelas dan kuat membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara sesuai hawa nafsunya, melainkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Fir'aun dan menenggelamkannya, dan dia pula yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Sungguh semua ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang bukan sekedar berakal tetapi juga mempergunakan akalnya. Selama berabad-abad, piramida Giza di kawasan Giza, Kairo, Mesir ini menyimpan misteri. Sedikit demi sedikit, misteri itu mulai terkuak. Semakin terang informasi tentang piramida ini, semakin terang pula keterkaitannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah naskah kuno pernah ditemukan di dalam piramida Khufu, piramid terbesar dari 3 piramida yang ada di Giza ini.
Naskah kuno itu menjelaskan bahwa piramida dibangun pada waktu gugusan bintang Lira berada di rasi Cancer. Pendirian piramida ini erat hubungannya dengan pemujaan bangsa Mesir kuno terhadap dewa Osiris yang dipercaya sebagai jelmaan Orion yang kemudian menjadi dewa kematian. Dalam relief-relief di piramida yang ditemukan, Osiris digambarkan sebagai dewa yang mengenakan mahkota putih tinggi. Lewat kesaksiannya, Osiris dengan mudah bisa membinasakan bumi dan isinya. Adapun Osiris disebut dewa karena orang-orang istimewa pada zaman itu sering dikembangkan dalam bentuk cerita mitos dan legenda jauh setelah kematiannya. Cerita legenda dan mitos seringkali berkembang dengan cerita-cerita yang ditambah-tambah dan banyak dibumbui dengan mistis. Inilah karakter cerita mitos. Kisah Mesir purba disebutkan bahwa Osiris meninggal karena dibunuh oleh saudaranya sendiri karena dengki akan pengaruhnya yang besar. Lalu dipotong-potong badannya untuk dihancurkan. Tetapi sepotong dari badan itu dipelihara oleh istrinya dan dibalsem. Pembalseman mayat itulah telah menjadi kepandaian yang utama dari orang Mesir purbakala. Masyarakat Mesir kuno juga percaya bahwa dewa-dewa di langit itu harus mempunyai persinggahan di bumi. Atas dasar itulah kemudian kompleks piramida Giza dibangun, tentu karena untuk Osiris. Maka arsitektur posisi tiap piramida dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan posisi rasi bintangnya, termasuk membangun penjaganya yaitu makhluk berbadan singa dan berkepala manusia yang dikenal dengan patung Sphinx. Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsir Jawahirnya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Idris ialah Osiris atau Azoris. Kata Idri adalah ucapan nama dalam bahasa Arab. Hal ini serupa dengan Yesua yang diucapkan dalam bahasa Arab dengan Isa. Juga Yohanes diucapkan dalam bahasa Arab menjadi Yahya. Menurut Syekh Tantawi, Osiris atau Idris ini seorang nabi yang diutus Allah kepada bangsa Mesir purbakala dan membawa ajaran-ajaran dan perubahan yang besar. Syekh Tantawi menguraikan panjang lebar bahwa di zaman purbakala bangsa Mesir itu, di antara kerajaan dengan agama adalah satu, sehingga Idris itu pun merangkap juga sebagai raja. Itulah sebab dia dibenci oleh saudaranya. Namun setelah dia mati, orang Mesir memuliakannya sekalian jasanya yang besar. Lalu ditempatkanlah dia pada tempat yang amat tinggi dan agung. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran memberatkan pendapatnya kepada pendapat Syekh Tantawi Jauhari ini, bahwa besar kemungkinan bahwa Idris alaihissalam ialah Osiris yang ternama dalam sejarah Mesir purbakala. Di dalam tafsir-tafsir yang lama sejak At-Tabari, Ar-Razi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang sejaman tidak bertemu kemungkinan Osiris itu dan baru bertemu pada tafsir Syekh Tantawi Jauhari pada sekitar tahun 1928 atau pada tafsir Sayyid Qutb selepas tahun 1955. Hal ini dikarenakan ilmu hasil penelitian kebudayaan dan peradaban Mesir kuno yang dikenal dengan nama Egyptologi barulah tumbuh sejak permulaan abad ke-19. Sejak para sarjana dapat membuka kunci rahasia huruf hieroglif, huruf bangsa Mesir purba, dari hasil penyelidikan yang baru berusia 165 tahun itulah didapat cerita tentang orang besar Mesir yang bernama Osiris dan ajaran-ajaran Osiris yang didapat dari huruf-huruf kuno itu bertemu pokok ajaran Tauhid. Hanya setelah lama kemudian sepeninggalannya, setelah pada mulanya hakim-hakim mengakui bahwa jasanya sangat besar, maka beliau ditempatkan di tempat yang maha tinggi di alam lain yang pada akhirnya dipertuhankan, dipuja dan disembah. Pendapat yang mengatakan sesungguhnya Nabi Idris adalah leluhur dari Nabi Nuh mungkin ada benarnya. Akan tetapi jarak di antara keduanya bukan hanya 3 atau 4 generasi seperti yang dipahami selama ini, melainkan telah mencapai jarak puluhan bahkan mungkin ratusan generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan ingatlah di dalam kitab Hal Idris, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar lagi seorang nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 56. Nabi Idris diutus kepada kaum Nabi Sits dari keturunan Qabil, putra Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh manusia yang ada di muka bumi telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keburukan dan kejahatan telah merajalela di kalangan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itulah Nabi Idris banyak belajar sahifah-sahifah Nabi Adam dan Nabi Syits hingga diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kaumnya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Idris dengan 30 sahifah, semacam kitab suci sebagai pedoman hidup untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihi salam adalah penemu tulisan pertama dalam sejarah peradaban umat manusia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dahulu ada seorang nabi yang menulis dengannya. Maksudnya menulis di atas pasir. Barang siapa sejalan dengan tulisannya, demikian itulah tulisannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surah Maryam ayat 56. Manusia sudah berbicara menggunakan 72 bahasa pada masa Nabi Idris alaihi salam. Saat berdakwah kepada kaumnya, ia sudah menggambar pembangunan kota-kota sehingga kota yang berhasil dibangunnya berjumlah 188 kota. Dalam catatan sejarah, bukti-bukti adanya karya tulis tertua memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyuruh kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Hal ini semakin menguatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mengenalkan tulisan. Selain dikenal sebagai orang yang pertama menggunakan pena, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menggunakan bintang sebagai penunjuk arah waktu yang tepat untuk bercocok tanam, memperkirakan kondisi cuaca, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada masanya orang sudah menandai rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sedangkan rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai waktu yang tepat untuk panen. Apa yang ditorehkan Nabi Idris dengan julukannya sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena membuktikan bahwa peradaban bangsa purbakala jauh lebih modern dan maju dibandingkan penemu pena atau pulpen yang ada sekarang ini. Sekitar 3.500 hingga 3.000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria di Irak telah dikenal sebagai bangsa paling tua di dunia yang memiliki bukti kemampuan menulis. Tidak lama kemudian, bangsa Mesir juga menunjukkan bukti yang sama pada 3.000 hingga 2.000 sebelum Masehi. Sekitar 2.500 hingga 2.000 sebelum Masehi, bangsa Mesir membuat piramida dan bangsa Sumeria atau Babilonia membuat taman gantung yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Sekitar 3.000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah menggunakan daun papirus sebagai alat dan tempat untuk menulis dengan cara menyusun berdampingan, lembar demi lembar. Di zaman modern, ballpoint atau pulpen baru ditemukan dan dibuat oleh seorang jurnalis asal Hongaria, Laszlo Biro, sekitar tahun 1938. Ia memperhatikan tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar. Bersama saudaranya George, seorang ahli kimia, dia mengembangkan ujung pena yang baru berupa sebuah bola. Sekitar abad ke-6 hingga ke-18 Masehi, pena dibuat dari batang bulu unggas seperti angsa.
kemudian disebut dengan quill pen. Bagian dalam batang ini berupa pipa sempit yang berfungsi sebagai tempat cadangan tinta. Adapun pensil digunakan pertama kali ketika penduduk daerah Cumbia, Inggris menemukan kegunaan grafit sekitar tahun 1500-an Masehi. Mereka menggunakan grafit tersebut untuk menuliskan atau menandai hewan ternak mereka. Karena grafit terlalu lunak untuk menulis, lalu diberikan bahan pelapis yang lebih kuat dan keras. Penemu atau pencipta pensil modern adalah Matthew Aaron Solnit. Apa jadinya bila manusia tak pernah menemukan kain untuk pakaian? Mungkin saat ini manusia masih menggunakan daun, kulit binatang atau lainnya untuk dijadikan penutup badan. Begitu juga bila tak ditemukan mesin jahit, mungkin hingga kini pakaian atau kain tak akan pernah rapi dan kuat. Tahun 1755, Charles Wiesenthal asal Jerman yang tinggal di Inggris mematenkan jarum untuk sebuah mesin. Tahun 1790, Thomas Sainz mematenkan mesin jahit. Tahun 1810, Balthasar Krams menemukan mesin otomatis untuk menjahit topi dan seterusnya. Banyaknya penemuan ini membuat para penemu saling klaim sebagai penemu pertama. Mereka sibuk mematenkan karyanya, padahal puluhan abad silam, tepatnya sekitar tahun 4500 hingga 4188 sebelum Masehi, Nabi Idris alaihissalam telah mempelopori cara menjahit pakaian. Artinya Nabi Idris pula yang sebelumnya menggunakan pakaian berjahit hasil karyanya. Sebelumnya banyak kaumnya yang menggunakan pakaian dari bulu atau kulit binatang. Beberapa tahun kemudian, Nabi Daud alaihissalam mengajari umat manusia untuk membuat pakaian yang terbuat dari besi sebagai perisai diri. Ini dilakukan jauh sebelum para ahli penemu mesin jahit dan jarum itu berdebat tentang hasil temuan mereka. Allah berfirman bahwa Nabi Idris alaihissalam ditempatkan oleh Allah ke tempat yang tertinggi, dan kami tempatkan ia ke tempat martabat yang tertinggi. Al-Quran Surah Maryam ayat 57. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut mengenai diangkatnya Nabi Idris alaihissalam. Apakah ia diangkat ke surga, meninggal dunia di atas langit, atau hal itu menunjukkan kemuliaan Nabi Idris? Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga dalam Qisas Al-Anbiya menyatakan riwayat yang paling kuat mengenai ayat ini adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit untuk diambil nyawanya. Dikisahkan Nabi Idris alaihissalam hidup hingga umur 365 tahun dan berteman erat dengan malaikat penghuni surga. Malaikat tersebut kemudian membawanya ke langit, namun terhenti di langit keempat. Mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat tersebut bertanya kepada malaikat maut, berapa sisa umur Nabi Idris alaihissalam? Malaikat maut kemudian bertanya, di manakah Nabi Idris? Karena dirinya telah diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Akhirnya Nabi Idris alaihissalam meninggal dan tetap berada di langit keempat. Itu sebabnya saat Rasulullah SAW melakukan Mi'raj ke langit bersama malaikat Jibril, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku dibawa naik ke langit keempat. Jibril meminta dibukakan. Ada yang bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Muhammad. Jawab Jibril. Ditanya, apakah ia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan. Ternyata di sana ada Nabi Idris alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kami mengangkatnya pada tempat martabat yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat soleh beriman, semoga informasi yang kami bagikan dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.